Tinggal pilih instansinya. Di sini saya pilih instansinya Kejaksaan Agung. Kemudian jabatannya di sini kita akan pilih jabatan Klerek Pengolah Penanganan Perkara atau Operator Tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar CPNS untuk Formasi Pengolahan Penanganan Perkara dan Operator Penjaga Tahanan pada instansi Kejaksaan Agung RI. Oke, langsung aja teman-teman akses laman websitenya, yaitu scasn.bkn.go.id. Kemudian jika teman-teman sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, teman-teman tinggal klik aja menu paling atas, yaitu SSCASN, lalu pilih menu masuk. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar, silahkan teman-teman mendaftar dengan mengikuti video tutorial untuk pendaftaran akun SSCASN yang ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan klik menu masuk. Nah, setelah masuk ke laman login seperti ini, tentunya teman-teman harus menginput nick dan password yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Kalau sudah, teman-teman klik menu masuk. Kemudian, jika sudah masuk, tentunya teman-teman harus mengisi beberapa data, di antaranya adalah biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan resume. Nah, untuk pengisian biodata, tentunya teman-teman harus mengisi nama sesuai ijazah tanpa gelar. Kemudian gelar depan ijazah jika ada, namun jika tidak ada silakan teman-teman isi garis penghubung atau min. Kemudian gelar belakang ijazah jika teman-teman mengikuti seleksi Kejaksaan Agung dengan lulusan SLTA ataupun SMK dan SMA, teman-teman tinggal buat aja garis penghubung karena untuk lulusan SLTA tidak ada gelar belakang ijazahnya. Kemudian tempat lahir sesuai ijazah atau kabupaten tempat lahir. Kemudian tempat lahir KTP, tanggal lahir dan tanggal lahir KTP, email yang aktif, jenis kelamin, dan jenis disabilitas. Oke, kemudian untuk jenis disabilitas, teman-teman harus pilih non-disabilitas bagi teman-teman yang tidak menyandang disabilitas. Kemudian di sampingnya ini ada alamat pada KTP, tentunya teman-teman harus isi alamat yang tertera pada KTP teman-teman. Tentunya jika teman-teman mengikuti program beasiswa, teman-teman pilih ya, dan jika tidak, pilih tidak. Kemudian di bawahnya ini ada mengisi negara domisili, tentunya teman-teman isi negara tentunya teman-teman isi dalam negeri. Kemudian provinsinya, tentunya teman-teman isi provinsi sesuai dengan KTP ataupun domisili teman-teman. Lalu agama, tinggi badan, nomor telepon, tanda tangan digital, alamat domisili yang saat ini alamat domisili saat ini teman-teman bertempat tinggal di mana, teman-teman isi. Jika ada perbedaan alamat yang tertera pada KTP dan tempat tinggal teman-teman saat ini. Kemudian kabupaten kota, status perkawinan, akun media sosial. Nah, untuk akun media sosial ini bebas, teman-teman bisa mengisi satu akun media sosial seperti Facebook atau lebih. Jika teman-teman mengisi akun media sosial lebih dari satu, teman-teman tinggal tambahkan aja simbol koma di setiap nama akun media sosial teman-teman. Kemudian nomor HP ataupun WA yang aktif, dan setelah mengisi semuanya, teman-teman silahkan isi CAPTCHA yang ada di bawah ini. Setelah teman-teman mengisi CAPTCHA, teman-teman tinggal klik aja menu selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada jenis seleksi. Nah, untuk jenis seleksi pada tahun ini pemerintah membuka diantaranya ada P3K Guru, CPNS, P3K Teknis, dan P3K Tenaga Kesehatan. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mendaftar ke instansi Kejaksaan Agung. Tentunya kita pilih di sini CPNS. Kemudian teman-teman klik menu selanjutnya. Nah, setelah masuk ke laman ketiga ataupun laman formasi, teman-teman tinggal pilih instansinya. Di sini saya pilih instansinya Kejaksaan Agung. Kemudian formasinya di sini kita pilih formasinya umum. Setelah itu teman-teman tinggal klik menu pilih. Nah,
Bagi teman-teman yang ingin mengubah formasi ataupun instansi untuk seleksi CPNS ini, teman-teman bisa klik menu ulang. Misalkan teman-teman mau mendaftar ke Kemenkumham, tinggal ketik aja hukum dan hak asasi manusia. Kemudian pilih formasinya, umum, dan teman-teman tinggal klik pilih. Nah, ini fungsinya untuk mengganti instansi ataupun formasi yang ingin teman-teman daftarkan dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ke Kejaksaan Agung. Kemudian formasinya kita pilih umum, selanjutnya kita klik pilih. Nah, setelah ini teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada pendidikan. Tentunya teman-teman harus mengisi pendidikan teman-teman. Di sini kita pilih pendidikannya SLTA karena memang saya ingin mengikuti seleksi Kejaksaan Agung untuk lulusan SLTA. Kemudian jabatannya di sini kita akan pilih jabatan Klerek Pengolah Penanganan Perkara atau Operator Tahanan. Jadi di sini untuk tingkat SLTA terbuka dua jenis formasi ataupun dua jenis jabatan, yaitu operator penjaga tahanan dan klerek pengolah penanganan. Nah, pada kali ini kita akan membahas dulu pengolahan penanganan perkara. Klik klerek pengolahan penanganan perkara. Kemudian lokasi formasinya di sini Kejaksaan Agung. Kemudian di sini ada keterangan di bawah ya. Perhatikan ketentuan khusus untuk jabatan ini. Nah, nanti di pemberkasan pasti ada ketentuan khusus untuk jabatan yang kita pilih. Nah, kemudian lokasi ujian di sini kita pilih dalam negeri. Lokasi tesnya di sini kita pilih sesuai dengan provinsi tempat tinggal teman-teman. Karena untuk lokasi tesnya itu berada di ibu kota maupun provinsi. Di sini saya pilih Sumatera Utara, tempat tinggal saya. Kemudian nilai ijazahnya. Nah, untuk nilai ijazah tentunya di video sebelumnya pada formasi ataupun jenis jabatan Kemenkumham sudah saya jelaskan bagaimana proses perhitungan nilai ijazah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulanginya kembali. Untuk nilai ijazah, teman-teman bisa cek foto ijazah yang ada di Google. Ijazah SLTA untuk CPNS. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik menu gambar. Nah, di sini terdapat nilai ya. Tentunya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya akan contohkan satu aja foto nilai ijazah. Nah, di sini ada nilai terdapat pada ijazah, yaitu yang pertama nilai sekolah. Ini nilai rapotnya ya, nilai ujian sekolah, dan ini rata-ratanya. Kemudian di sini ada nilai ujian nasional dan nilai akhir dan nilai ujian sekolah. Nah, di sini penjumlahnya sudah ditentukan berdasarkan nilai yang ada dan diinput ke ijazah teman-teman, yaitu rata-rata dari ketiga kategori nilai ini ialah 7,2. Nah, jadi yang teman-teman input itu di nilai CPNS, yaitu nilai yang paling bawah yang sudah dikonferensikan dan sudah dirata-ratakan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal input aja. Bagi teman-teman yang tidak memiliki SKU terkhusus untuk lulusan COVID, teman-teman tinggal isi aja nilai yang ada di belakang ijazah SLTA teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan isi nilai ijazahnya. Kemudian nomor ijazah. Nah, untuk nomor ijazah ini teman-teman tinggal cari lagi di Google ya. Ijazah SLTA. Nah, kita klik gambar. Kemudian saya contohkan satu aja ya, ijazah SLTA ya ini. Nah, di sini terdapat ijazah SLTA dan di bawah ini di dekat bingkainya inilah nomor dari ijazah SLTA tersebut. Nah, untuk menginputkan nomor ijazah ini teman-teman sesuaikan aja. Kalau ada spasinya dibuat spasinya, kalau tidak ada spasinya teman-teman nggak usah buat spasinya. Jadi ini nomor ijazahnya. Oke, kita input nomor ijazahnya. Kemudian tahun lulusnya sesuaikan dengan tahun lulus yang ada di ijazah. Misalkan ini 2012. Disesuaikan. Kemudian di sini ada tanggal ijazah. Nah, tanggal ijazahnya juga sama ya. Tanggal ijazahnya ini 26 Mei 2012. Ini tanggal ijazahnya. Tinggal diisi aja.
Kemudian nama sekolah. Silahkan teman-teman isi nama sekolahnya sesuai dengan nama sekolah teman-teman. Nah, kalau semuanya udah diisi, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Kemudian teman-teman tinggal isi aja nomor captcha yang ada paling bawah ini. Kalau udah, teman-teman klik menu selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada tahap keempat, yaitu mengisi riwayat ataupun deskripsi pekerjaan. Nah, ini cukup banyak pertanyaan di video sebelumnya. Bahwasanya teman-teman yang ingin mendaftar ke Kemenkumham ataupun Kejaksaan Agung ini kebanyakan yang baru lulus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan, teman-teman tinggal kasih aja garis menghubung seperti ini untuk nama pekerjaannya, lalu unit kerjanya juga, lalu deskripsinya juga tinggal diklik garis penghubung. Kemudian riwayat kerjanya tidak perlu teman-teman isi. Kemudian riwayat penulisan ilmiahnya tidak perlu teman-teman isi bagi tidak memiliki riwayat karya ilmiah. Tapi bagi teman-teman yang memiliki riwayat karya ilmiah, silakan teman-teman isi. Misalkan teman-teman ini mendaftar untuk lulusan S1, tentunya sebagian kampus juga memberikan persyaratan lulus untuk mahasiswanya agar mempublikasi karya ilmiah. Nah, pada saat teman-teman mempublikasi karya ilmiah, tentunya pada karya ilmiah tersebut pasti ada nomor ISSN dan nomor ISBN. Dan judulnya, tahun publikasinya, dan link publikasi. Nah, kalau teman-teman tidak ada, silahkan dikosongkan aja. Jadi kalau yang nggak ada kerjaannya kayak gini aja dibuat, yang ada kerjaannya silahkan diisi. Dan bagi yang memiliki riwayat kerja lebih dari 1, silahkan ditambahkan aja di sini. Nah, di sini ada bukti pengalaman kerjanya. Teman-teman bisa buat surat keterangan pengalaman kerja ya sesuai dengan riwayat yang ingin teman-teman input di sini. Oke, kalau udah masuk ke tahap riwayat, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah, ini katanya nggak bisa di next. Nah, kalau diisi min itu bagi yang tidak ada pekerjaannya, diisi garis penghubung pasti bisa di next. Nah, di sini ada keterangan ya. Berikut adalah persyaratan administrasi untuk Kejaksaan Agung Jabatan Klerek Pengelola Penanganan Perkara. Nah, di sini apa saja? Yang pertama ada SKCK yang masih berlaku. Ini sifatnya wajib karena biasanya beberapa instansi itu tidak mewajibkan SKCK, namun untuk Kejaksaan Agung ini mewajibkan SKCK dan ukurannya maksimal 1000 KB atau 1 MB. Kemudian scan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kejaksaan Agung RI. Format surat lamarannya bisa di-download di website biropek.kejaksaan.go.id. Nah, di sini saya coba download ya. Kita copy aja yang ini. Lalu teman-teman klik new tab aja, pastekan di sini. Nah, di sini ada bisa kita lihat ya. Pengumuman, coba ya kita buat pengumuman, klik pengumuman lalu CPNS. Nah, karena di laman websitenya tidak ada, saya lihat link untuk download surat lamaran untuk Kejaksaan Agung. Di sini kita akan coba cari langsung di Google, yaitu download surat lamaran Kejaksaan Agung. Nah, di sini ada ya format surat lamaran pelamar CPNS Kejaksaan RI. Di sini kita klik aja. Nah, dan otomatis sudah terdownload ya teman-teman. Ini. Lalu teman-teman tinggal buka aja. Formatnya berekstensi Microsoft Word. Kita enable editing, kita besarkan, dan di sini format surat lamarannya yang diantara teman-teman harus isi di sini tanggal dan tahunnya, lalu nama teman-teman, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan yang dilamar, alamat KTP, alamat domisili, dan nomor telepon. Setelah itu teman-teman tempelkan e-matre 10.000, yang dimana e-matre ini teman-teman harus punya akun yang terlebih dahulu dan membeli melalui website e-matrenya, dan teman-teman tempelkan. Nah, untuk untuk penguploadan tentunya sebelum teman-teman tempelkan e-matre, teman-teman harus upload dulu surat lamaran yang belum ada e-matrenya. Lalu teman-teman dapat menempelkan e-matre tersebut melalui websitenya langsung. Nah, kemudian di sini ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Nah, di sini sifatnya juga wajib ya.
Ini tidak ada tampilan tempelan materainya, yang ada materai hanya terdapat pada surat lamaran dan surat pernyataan, serta scan surat pernyataan diri. Ini juga ada tempel materai 10.000 ya. Lalu apalagi yang ada tempel materai 10.000 untuk materainya. Nah, di sini hanya 3 dokumen, 3 dokumen ya, 3 dokumen yang memiliki yang menggunakan 3 dokumen yang menggunakan e-materai. Nah, kemudian di sini ada surat keterangan dari rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya milik pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran tinggi badan, berat badan, serta perhitungan BMI sesuai persyaratan dengan tanda tangani oleh dokter pemerintah yang memiliki NIP. Nah, di sini mungkin teman-teman dapat mengurusnya ke rumah sakit umum ataupun ke puskesmas, namun dokternya harus memiliki NIP. Nah, kemudian di sini ada scan kartu tanda penduduk ya, KTP ya. Ini teman-teman scan. Lalu ada scan surat pernyataan dan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian nomor 14 yang dapat diunduh ke website biropek.kejaksaan lagi ya. Nah, di sini biropek.kejaksaan.go.id. Nah, di sini coba kita download ya. Surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 ya. Ini kita copy aja. Lalu kita pastekan di sini ya, tempat tadi. Lalu kita enter. Apakah ada? Nah, ini surat pernyataan lampiran ya. Tinggal kita klik. Sudah terdownload otomatis. Kita buka. Nah, ini udah dibuka. Kita besarkan. Nah, ini dia. Tinggal diisi aja nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat. Lalu diisi e-materai 10.000. Dan tentunya setelah setiap mengupload harus mengkonversi dulu filenya menjadi PDF dan kosongkan dulu materainya. Nanti untuk penempelan materai akan ditempel melalui websitenya langsung. Oke. Kemudian di sini kita lanjut ya. Ada surat pernyataan diri ya. Ini coba kita cari lagi ya. Ini surat pernyataan apa ya? Surat pernyataan. Kita coba lagi download surat pernyataannya. Ini coba kita klik aja ini ya, web ini yang tadi. Nah, ini ada ini ya pengumumannya. Lalu di sini ada surat lamaran, format surat pernyataan diri CPNS ya, dan surat pernyataan negara 14 tahun. Nah, ini kita download ya semua ya. Ini boleh kita download. Kita coba ya. Ini sudah 2. Dan di sini surat pernyataan diri untuk kelengkapan berkas dokumen yang di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang poin ke-7. Nah, untuk link download surat pernyataan ini nanti akan saya sisipkan di deskripsi supaya teman-teman lebih gampang untuk mendownload surat lamaran, surat pernyataan diri, dan surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian. Nah, kemudian di sini ada juga scan sertifikat komputer ya, minimal program Microsoft Office. Nah, ini wajib sifatnya ya. Kemudian ada scan ijazah, ini wajib ya. Kalau yang nggak asli boleh yang dilegalisir ya. Lalu scan daftar nilai atau SKHUN. Nah, jika nggak ada SKHUN-nya, teman-teman tinggal foto aja belakang ijazahnya, karena di belakang ijazah itu terdapat semua nilai. Lalu pas foto terbaru ya, wajib berwarna putih ya, dan dengan latar belakang merah, ukuran 500 KB. Dan di sini yang memiliki ukuran 500 KB itu hanya KTP dan pas foto, sisanya 1000 KB. Nah, untuk menempelkan e-materai, teman-teman harus cek dulu akun e-materainya di paling atas ini. Klik cek akun e-materai, kemudian teman-teman klik registrasi email paling bawah. Kemudian teman-teman isi email teman-teman. Kemudian passwordnya, kemudian konfirmasi passwordnya. Kalau udah, teman-teman klik menu submit. Nah, di sini untuk passwordnya harus ada minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada angka, dan ada spesial karakter seperti @ hashtag, koma, $, dan lain-lain. Kalau udah, teman-teman tinggal klik aja menu submit. Nah, setelah ini
teman-teman bisa cek email teman-teman masing-masing. Nanti ada link verifikasinya. Contohnya seperti ini ya. Ini kita buka email. Oke, di sini saya udah buka email. Di sini ada no reply ya, registrasi sukses untuk materai elektronik. Kita klik aja ya. Nah, di sini ada aktivasi akunnya. Teman-teman tinggal klik aja menu aktivasi akun untuk mengaktifkan akun e-materainya. Oke, verifikasi berhasil. Nah, pertama kita harus input dulu email yang tadi kita input ketika mendaftar e-materai atau email untuk daftar CPNS-nya. Kemudian passwordnya. Kemudian ngisi captcha ya. Oke, udah masuk ya di sini. Nah, kita sekarang mau coba beli e-materainya ya. Caranya, nah di sini ada pembelian ya, ada tutorialnya juga ya, ada petunjuknya. Ini coba akan kita beli pembelian. Misalkan berapa banyak yang akan kita beli? Misalkan ada 3. Kemudian tinggal pilih tipe pembayarannya, pakai QRIS 1 atau QRIS 2, dan jumlahnya itu ada Rp31.721. Lalu klik bayar. Nah, di sini teman-teman tinggal scan QRIS-nya aja untuk melakukan pembayaran. Di sini juga teman-teman bisa cek status pembayaran, dan untuk pembayarannya juga bisa melakukan menggunakan wallet, GoPay, Oppo, Link Aja, dan lain-lain. Lalu diklik cek status pembayaran jika sudah. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal klik aja menu pembubuhan. Bagi teman-teman yang sudah membeli e-materainya, bisa melakukan pembubuhan dokumen melalui laman website e-materai, atau juga bisa melalui laman website CPNS di menu dokumen. Contohnya seperti ini ya. Ini yang pakai materai, kita klik unggah. Nah, di sini kita pilih PDF yang belum ada e-materai dan PDF yang sudah ada e-materai. Nah, tentunya kita pilih yang belum ada e-materai. Kita upload dulu filenya, ya. Lalu kita berikan e-materai ya. Kita bubuhkan e-materai. Nah, setelah teman-teman masukkan ataupun bubuhkan e-materainya, teman-teman download dokumen yang sudah memiliki e-materai ya melalui melalui laman ini. Setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke halaman dokumen. Kemudian teman-teman bisa ulang lagi unggah ya. Unggah lagi dokumen tersebut ya. Lalu pilih yang unggah PDF yang sudah ada e-materainya. Nah, kalau semuanya udah diunggah ya, teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menu resume. Dan di sini saya belum bisa melanjut ke tahap menu resume karena belum saya unggah semua dokumennya. Dan untuk rewrite resume itu hanya untuk melakukan finalisasi maupun pengecekan data, apakah ada data yang salah maupun tidak. Nah, jika teman-teman belum melakukan finalisasi pada resume, teman-teman masih bisa memperbaiki data. Namun, jika teman-teman merasa sudah sesuai semua datanya dan dokumen juga sudah semua terupload, teman-teman bisa lanjut finalisasi resume untuk memfinalisasi pendaftaran supaya mendapatkan nomor registrasi pendaftaran dan kartu pendaftaran yang akan dibawa nanti saat seleksi administrasi. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Jika ada yang ingin tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.